Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
kau beri, pulihkanku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian Rest Up. Dan hari ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-11. Menarik sekali kita bisa melihat kitab Tawarik ini banyak mencatat kembali sejarah umat Israel, khususnya garis keturunan Daud dan juga persiapan ibadah di rumah Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 11 secara khusus dikisahkan bahwa Daud diangkat dan diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Prosesnya ini bukan tiba-tiba. Kita tahu Daud telah melalui sekian banyak proses dari zaman waktu masih muda sampai dengan akhirnya Daud bisa diurapi menjadi raja seluruh Israel. Kita bisa ingat kembali perjalanannya waktu Daud masih menggembalakan domba-domba, kemudian Daud bisa melawan Goliat, Daud akhirnya bisa melayani di kerajaan Saul dan sampai akhirnya dia dikejar-kejar dan lari dari kejaran Saul tentunya. Kita bisa melihat proses yang begitu panjang, proses di mana Daud itu dibentuk dan dipersiapkan sebelum akhirnya diurapi menjadi raja. Nah, hari ini saya mau bacakan ada 2 ayat dari 1 Tawarik pasal yang ke-11, yaitu di ayat yang ke-9 dan ke-10. Di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya atau alasan bagaimana Daud bisa menjadi raja atas seluruh bangsa Israel saat itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11 ini kita bisa melihat ada satu kalimat yang sangat kuat, yaitu Daud semakin lama semakin besar sebab Tuhan menyertainya. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Daud menjadi raja semata-mata karena dia kuat atau karena dia populer atau karena dia banyak pendukungnya, tetapi ada penyertaan Tuhan dan ada perkenanan Tuhan yang menjadikan Daud akhirnya bisa menjadi seorang raja. Daud tidak naik karena ambisi pribadinya. Daud tidak merebut tahta dengan caranya sendiri. Daud menunggu waktu Tuhan. Daud menjalani seluruh proses yang Tuhan kehendaki dan akhirnya Tuhan sendirilah yang mengangkat Daud. Dalam pasal ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa jadikan perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, janji Tuhan itu sering digenapi melalui sebuah proses. Daud, kita ingat lagi, sudah diurapi jauh sebelum dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tetapi jarak antara pengurapan Tuhan sampai akhirnya dia digenapi dan menjadi seorang raja itu begitu panjang. Dia harus melewati padang pengembalaan, menghadapi Goliat, sekali lagi harus melayani di istana Saul. Bahkan dia mengalami penolakan, ancaman dan pelarian yang hampir membuat Daud bisa dibilang gila. Ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan memberikan janji, Tuhan juga membentuk karakter kita untuk siap menerima janji tersebut. Kadang secara manusia kita ingin cepat sampai pada tujuan kita. Misalnya promosi di pekerjaan, kenaikan jabatan, atau mungkin kita mau ada goal tertentu yang ingin cepat tercapai. Tapi kita tidak peduli terhadap proses yang sedang kita jalani. Sebenarnya Tuhan mau apa? Mau kita sadar akan proses tersebut. Pembentukan hati kita itu lebih penting daripada sekedar pencapaian kita. Dalam hidup memang kadang ada beberapa hal yang kita tunggu, tapi ya sekali lagi Tuhan punya waktu. Prosesnya harus kita ikuti tanpa harus kita lewati, dan kita tidak bisa melewati proses itu. Semuanya diizinkan Tuhan untuk boleh terjadi dengan tujuan menyiapkan hati kita untuk bisa mencapai janji yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan waktunya. Poin yang kedua adalah tentang kepemimpinan adalah kepercayaan, bukan sekedar posisi. Ketika Daud menjadi raja,
ia bukan hanya menerima jabatan atau posisi sebagai raja saja, tetapi dia juga menerima tanggung jawab untuk mengembalakan umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Sebelum menjadi raja atas bangsanya, Daud belajar sekali lagi menjadi gembala atas kawanan domba. Ini hal yang kelihatannya sepele, tapi ini penting sekali. Tuhan membentuk Daud dalam kesetiaan kecil sebelum akhirnya mempercayakan hal yang lebih besar untuk Daud. Bagi kita hari ini, kepemimpinan tidak selalu berarti punya jabatan resmi. Kita bisa saja menjadi pemimpin di keluarga kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita, di pelayanan kita, atau bahkan dalam lingkup kecil yang Tuhan memang percayakan kepada kita. Pertanyaannya adalah, seberapa besar posisi saya saat ini? Apakah saya setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya? Karena di hadapan Tuhan, ukuran keberhasilan bukan hanya hasil luar, tetapi hati yang setia dan takut akan Tuhan. Dan poin yang ketiga yang bisa kita jadikan perenungan pada hari ini adalah keberhasilan sejati lahir dari penyertaan Tuhan. Sekali lagi 1 Tawarik pasal yang ke-11 ayat 9 berkata bahwa Daud makin lama makin besar karena Tuhan menyertainya. Ini sangat penting saudara-saudara. Karena dalam dunia orang bisa mengejar pengaruh, pencapaian dan juga pengakuan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa yang paling kita butuhkan sebenarnya bukan cuma strateginya, bukan cuma kekuatan kita sendiri atau dukungan orang lain atau networking, tapi juga penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Itu kunci yang utama yang kita butuhkan. Percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, kita dimampukan untuk menghadapi semua proses yang Tuhan izinkan untuk kita. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan diberikan hikmat untuk memimpin. Dan ketika Tuhan menyertai kita, kita tetap kuat meskipun jalannya tidak mudah. Dalam penyertaan Tuhan, tidak selalu berarti hidup kita akan tidak ada masalah atau tanpa masalah. Daud pun juga begitu, banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Tetapi penyertaan Tuhan membuat Daud dan tentunya membuat kita juga mampu melewati semua yang boleh Tuhan izinkan, dan kita akan tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak terburu-buru. Engkau mengajarkan kami untuk boleh taat dan setia menjalani setiap proses yang Kau izinkan boleh terjadi Tuhan, sebelum kehendak-Mu digenapi sesuai dengan waktu yang telah Kau rencanakan pada kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap taat, untuk tetap rendah hati, punya hati sebagai hamba seperti Daud Tuhan, hamba-Mu yang setia, yang pada akhirnya hanya mengandalkan Engkau, sebab karena penyertaan-Mu saja dan perkenanan-Mu saja Tuhan, kami akan mampu melewati semua proses yang Kau izinkan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarik 11. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan, Allahmu, telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya Kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hahmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya." Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesat tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya, di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem, Samot, orang Harod, Heles, orang Peloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer, orang Anatot, Sibhai, orang Husa, Ilai, orang Ahohi, Maharai, orang Netofa, Heled bin Baana, orang Netofa, Itai bin Ribai, dari Gibea orang Benyamin, Benaya, orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel, orang Bet-Araba, Asmawet, orang Bahurim, Eliahba, orang Saalbon, Hashem orang Gizon, Yonatan bin Sage, orang Harari, Ahiam bin Sahar, orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer, orang Mekherati, Ahia, orang Peloni, Hezro, orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel, saudara Natan, Mibhar bin Hagri, Zelek, orang Amon, Naharai, orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira, orang Yetri, Gareb, orang Yetri, Uria, orang Het, Zabat bin Ahlai, Adina anak Siza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben dan beserta dia ada 30 orang, Hanan bin Ma'aha, Yosafat, orang Mitni, Uzia, orang Ashtarot, Syama dan Yeyel, anak-anak Hotam orang Aro, Yediael bin Simri, dan Yoha, saudaranya, orang Tizi, Eliel, orang Mahawim, Yeribai dan Yosawya, anak-anak Elnaam, Yitma, orang Moab, Eliel, Obed dan Yasiel, orang Mezobaya.